Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang lelaki bernama Raka. Ia adalah seorang pemuda sederhana yang bekerja sebagai pengrajin kayu. Hidupnya penuh dengan ketekunan, meskipun terkadang ia merasa kesepian. Ayah dan ibunya telah lama tiada, meninggalkan rumah kecil yang kini ditempati Raka seorang diri. Meskipun begitu, ia tidak pernah mengeluh. Ia menemukan kebahagiaan dalam pekerjaannya, merajut hidup dengan ketenangan. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merindukan seseorang yang bisa menemani hari-harinya. Suatu malam, saat bulan bersinar terang, Raka pergi ke hutan untuk mencari kayu. Biasanya, ia tak pernah berjalan terlalu jauh. Namun malam itu langkahnya terasa ringan, seolah ada sesuatu yang membimbingnya masuk lebih dalam ke dalam hutan. Saat menyusuri jalan setapak yang jarang dilewati orang, ia melihat sungai kecil dengan air sebening kristal. Di tepi sungai itu, duduklah seorang wanita yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Wanita itu mengenakan kain putih berkilauan, rambut panjangnya tergerai lembut, wajahnya begitu cantik dengan sorot mata yang dalam dan misterius. Raka tertegun. "Siapa kau?" tanyanya dengan hati berdebar. Wanita itu tersenyum lembut. "Namaku Sari. Aku sudah lama menunggumu." Raka mengernyitkan dahi, bingung dengan kata-kata itu. "Menungguku? Kita belum pernah bertemu sebelumnya." Sari hanya tersenyum. "Mungkin tidak dalam dunia yang kau kenal." Meskipun kata-kata itu terasa aneh, ada sesuatu dalam diri Sari yang membuat Raka tak bisa berpaling. Malam itu, mereka berbincang panjang. Sari begitu lembut, penuh misteri, dan kehadirannya membuat Raka merasa seolah-olah dunia menjadi lebih indah. Namun, ada satu hal yang aneh. Ketika fajar hampir menyingsing, Sari mendadak gelisah. "Aku harus pergi," katanya buru-buru. "Kenapa?" "Jangan tanya," jawabnya sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Hari-hari berlalu, dan Raka semakin sering bertemu dengan Sari di tepi sungai. Setiap kali mereka berbicara, Raka merasa semakin jatuh cinta. Namun, ia mulai menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak ia ketahui tentang Sari. "Kenapa kau selalu menghilang sebelum matahari terbit?" tanya Raka suatu malam. Sari menundukkan kepala. "Ada hal-hal yang belum bisa kau pahami." Raka terdiam. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan Sari, tetapi ia tak ingin memaksa. Yang ia tahu, ia mencintai Sari dengan sepenuh hati. Suatu malam, ia memberanikan diri untuk melamar Sari. "Menikahlah denganku," katanya dengan penuh keyakinan. Sari menatapnya lama, kemudian menghela napas. "Raka, ada sesuatu yang harus kau ketahui sebelum kau membuat keputusan ini." Raka menunggu dengan sabar. "Aku bukan manusia seperti dirimu," kata Sari dengan suara lirih. "Aku berasal dari dunia jin." Raka terkejut, namun hatinya tetap teguh. "Aku tidak peduli siapa atau dari mana asalmu. Aku hanya tahu bahwa aku mencintaimu." Sari menatapnya dengan mata penuh haru. "Jika kau benar-benar ingin menikah denganku, ada satu syarat yang harus kau penuhi." "Apa itu?" "Jangan pernah menceritakan asal-usulku kepada siapapun. Jika kau melakukannya, aku akan pergi dan tak akan pernah kembali." Tanpa ragu, Raka mengangguk. "Aku berjanji." Mereka menikah dalam upacara yang hanya disaksikan oleh alam. Raka tidak tahu bagaimana pernikahan itu terjadi, karena seolah-olah semuanya berlangsung dalam mimpi. Namun, saat ia membuka mata, Sari telah menjadi istrinya, dan sejak hari itu hidupnya berubah. Setelah menikah, keberuntungan seakan berpihak pada Raka. Usahanya semakin maju, dan rezekinya melimpah.
Sari selalu mendampinginya dengan penuh kasih sayang. Mereka hidup bahagia, meskipun Sari tetap memiliki kebiasaan aneh. Ia tak pernah keluar rumah saat siang hari dan selalu menghindari pertanyaan tentang masa lalunya. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung selamanya. Di desa, beberapa orang mulai mencurigai keberuntungan Raka. Salah seorang tetua desa, Ki Wira, merasa iri melihat kehidupan Raka yang berubah drastis. Bagaimana mungkin seorang tukang kayu biasa tiba-tiba menjadi begitu makmur, gumam Ki Wira curiga. Ia mulai menyelidiki dan mendengar kabar bahwa Raka memiliki seorang istri yang sangat cantik tetapi tak pernah terlihat oleh warga desa. Jangan-jangan istrinya bukan manusia, bisik Ki Wira kepada beberapa warga. Kecurigaan itu berkembang menjadi desas-desus yang menyebar ke seluruh desa. Suatu malam, beberapa warga mendatangi rumah Raka. "Raka, tunjukkan pada kami istrimu," kata mereka. Raka merasa terdesak. Ia tak ingin mengingkari janjinya, tetapi tekanan dari warga membuatnya kehilangan akal. Dalam keadaan panik, ia akhirnya mengakui kebenarannya. "Istriku memang bukan manusia, dia berasal dari dunia jin." Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, angin kencang berhembus, dan suara isak tangis terdengar dari dalam rumah. Raka berlari ke dalam dan menemukan Sari berdiri di tengah ruangan dengan air mata mengalir di pipinya. "Kau telah melanggar janjimu," bisiknya dengan suara penuh kesedihan. "Tidak, aku tidak bermaksud begitu." Raka mencoba meraih tangannya, tetapi tubuh Sari perlahan berubah menjadi kabut. "Aku mencintaimu, Raka, tapi sekarang aku harus pergi." Dalam sekejap, Sari menghilang, meninggalkan Raka yang jatuh berlutut, menyesali kebodohannya. Sejak saat itu, Raka kembali hidup sendiri. Rumahnya yang dulu penuh kebahagiaan kini terasa hampa. Namun, meskipun Sari telah pergi, Raka masih bisa merasakan kehadirannya. Setiap kali angin berhembus lembut di malam hari, ia merasa seperti ada tangan yang membelai rambutnya, seperti dulu ketika Sari masih di sisinya. Dan di tepi sungai, tempat pertama kali mereka bertemu, ada bisikan lembut yang hanya bisa didengar oleh Raka. "Aku masih mencintaimu." Demikianlah kisah seorang pengrajin kayu yang jatuh cinta dengan jin wanita saat mencari kayu di hutan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian yang menonton diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin.